Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebijakan. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Idris MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Aquaculture Tawar, yang telah memberikan kami tugas presentasi video dengan judul Manajemen Aquaculture Tawar dengan Sistem Minapadi. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan kelompok 1 yang akan di slide berikutnya. Baik, anggota kelompok 1 beranggotakan 6 orang dengan 3 perempuan dan 3 laki-laki. Anggota pertama, Alia Putri Utami Langkamane dengan NIM I1B1220013. Anggota kedua, Nadia Wulandari I1B1220007. Anggota ketiga, Diana Waulan Banaulan dengan NIM I1B1220014. Anggota keempat, Putu Wenten Ardana dengan NIM I1B1220009. Anggota kelima, Muhammad Ridwan dengan NIM I1B1220001. Anggota keenam, Risman dengan NIM I1B1220011. Latar belakang, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sumber daya alam melimpah, terutama dalam sektor pertanian dan perikanan. Namun, sektor ini kini menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan lahan pertanian, degradasi lingkungan, serta kebutuhan peningkatan produktivitas secara berkelanjutan. Salah satu solusi yang banyak diterapkan adalah sistem minapadi. Yang dimana metode integrasi antara budidaya ikan dan juga tanaman padi dalam satu lahan sawah. Sistem ini tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan juga air, tetapi juga memberikan peluang pendapatan tambahan bagi petani serta mendukung upaya pelestarian lingkungan. Dengan kata lain, minapadi merupakan salah satu sistem pertanian terpadu yang menjawab tantangan era modern ini. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mekanisme penerapan sistem minapadi. Yang kedua, apa saja manfaat ekonomi dan ekologis dari sistem ini. Yang ketiga, kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang keempat, strategi apa yang dapat dilakukan agar sistem ini dapat adopsi lebih luas. Tujuan. Pertama, menjelaskan proses teknis sistem minapadi di lahan sawah. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat ekonomi dan ekologi dari sistem tersebut. Yang ketiga, menganalisis kendala serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategi pengembangan sistem agar sistem minapadi dapat diterapkan secara luas dan berkelanjutan di Indonesia. Mekanisme penerapan minapadi. Mekanisme sistem mina padi dimulai dengan menyiapkan lahan sawah untuk menampung dua komoditas pada padi dan ikan. Petani perlu membangun saluran air dan kolam refugia di sudut sawah sebagai tempat perlindungan bagi ikan dari suhu ekstrim atau saat pemupukan. Penanaman padi dilakukan seperti biasa, namun sekitar 2-3 minggu setelah tanam, benih ikan seperti nila, lele, atau ikan mas ditebar di area sawah. Kali ini akan berenang bebas di petakan sawah, membantu mengendalikan populasi hama secara alam. Mekanisme penerapan minapadi. Sementara itu, kotoran ikan berfungsi sebagai pupuk organik untuk tanaman padi. Manajemen air menjadi kunci keberhasilan sistem ini, dengan pengaturan tinggi air sekitar 10-20 cm, serta menjaga kualitas air seperti kadar oksigen dan suhu. Selain itu, petani harus memilih varietas padi dan ikan yang kompatibel agar tidak terjadi konflik dalam kebutuhan biologis masing-masing komoditas. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana pada manfaat ekonomi. Dari sisi ekonomi, sistem minapadi menawarkan potensi pendapatan ganda dari dua komoditas utama, yaitu padi dan ikan. Panen ikan dapat dilakukan lebih awal dari padi, sehingga modal usaha petani
bisa berputar lebih cepat. Petani juga dapat menghemat biaya input produksi karena ikan membantu mengurangi kebutuhan akan pestisida dan pupuk kimia. Hal ini memberikan efisiensi ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan. Menurut beberapa studi, penerapan sistem Minapadi maupun kegiatan pendapatan pada petani hingga 20-30% dibandingkan sistem pertanian konvensional. Keunggulan ini menjadikan sistem Minapadi sebagai solusi potensial untuk mengatasi masalah kesejahteraan petani. Manfaat ekologis. Secara ekologis, sistem Minapadi berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem sawah. Ikan yang dipelihara dalam sawah membantu mengendalikan populasi hama seperti wereng, larva serangga, dan gulma air yang selama ini menjadi ancaman bagi tanaman padi. Aktivitas ikan juga membantu mengaduk tanah yang memperbaiki strukturnya, sekaligus meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Kotoran ikan berfungsi sebagai pupuk alami yang memperbaiki kesuburan tanah dan kualitas air. Selain itu, sistem ini juga mendukung prinsip pertanian ramah lingkungan karena mampu mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Dalam yang jangka panjang, Minapadi berpotensi mengurangi emisi karbon dan memperkuat daya tahan pertanian terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, kendala dan tantangan. Meskipun banyak manfaatnya, sistem Minapadi masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Salah satu penghambat utama adalah kurangnya pengetahuan teknis petani, terutama dalam manajemen air, waktu, dan pemeliharaan ikan yang benar. Banyak petani menganggap sistem ini terlalu rumit dan atau berisiko tinggi. Meskipun banyak manfaatnya, sistem Minapadi masih menghadapi berbagai kendala dan implementasinya. Salah satunya yaitu hambatan utamanya adalah kurangnya pengetahuan teknis petani, terutama dalam hal manajemen air, waktu tanam, dan pemeliharaan ikan yang benar. Banyak petani menganggap sistem ini terlalu rumit dan berisiko tinggi. Ya, saya akan melanjutkan dari materi Diana Maulan, yaitu strategi peningkatan adopsi. Untuk memperluas adopsi sistem Minapadi, dibutuhkan strategi yang bersifat menyeluruh dan kolaboratif. Pertama, pemerintah dan lembaga pendidikan harus menyediakan pelatihan teknis bagi petani terkait pengelolaan sistem ini, mulai dari manajemen air hingga teknik panen terpadu. Kedua, perlu adanya insentif berupa subsidi benih ikan, bantuan alat produksi, serta dukungan pemasaran hasil panen. Ketiga, pengembangan kebijakan pertanian nasional yang mendukung sistem Minapadi sebagai bagian dari program kebutuhan ketahanan pangan sangat diperlukan. Keempat, riset atau inovasi digital seperti penerapan smart farming dapat meningkatkan efisiensi sistem ini. Kelima, melibatkan generasi muda tani melalui program inovasi desa dapat mempercepat transfer adopsi sistem yang lebih luas. Terakhir, kesimpulan yaitu Minapadi adalah bentuk integrasi pertanian dan perikanan yang memberikan manfaat signifikan baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Sistem ini mampu meningkatkan produktivitas lahan, memperluas sumber pendapatan petani, serta menjaga kelestarian lingkungan secara alami. Namun demikian, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama keterbatasan teknis dan instruktur, serta kurangnya dukungan kelembagaan. Untuk itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, akademis, menyeluruh, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan Minapadi secara luas dan berkelanjutan. Pendekatan yang lebih tepat, sistem Minapadi dapat menjadi masa depan
yang adaptif, inklusif, dan ramah lingkungan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga wawasan baru bagi kita semua. Kami menyadari bahwa penjelasan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan juga saran yang membangun. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.